Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Salfa, mahasiswi dari Universitas Pamula, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi penilaian akhir mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPD MH. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sumber hukum di Indonesia ialah hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum yang banyak diamalkan di Indonesia adalah hukum Barat dari sistem hukum Eropa kontinental yang lebih mendasarkan pada undang-undang. Sistem hukum Eropa kontinental dalam penggolongannya terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup berbagai peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara, serta hubungan-hubungan masyarakat dan negara, yang termasuk ke dalam hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat ialah hukum yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk ke dalam hukum privat yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia ialah perangkat peradilan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem peradilan Belanda. Untuk mewujudkan negara hukum, maka Indonesia memiliki lembaga-lembaga peradilan. Lembaga-lembaga keadilan tersebut berfungsi untuk memberi keadilan bagi setiap pencari keadilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk memutus perkara pidana dan perdata dalam rangka penegakan hukum. Lembaga peradilan sejatinya dibentuk untuk menjamin, melindungi, dan memastikan kebebasan dan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan proses hukum. Di Indonesia, penyelenggaraan kegiatan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Lingkungan peradilan itu terbagi dalam dua jenis, yaitu General Jurisdiction yang meliputi lingkungan peradilan umum dan Special Jurisdiction yang meliputi peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Peradilan umum meliputi sengketa perdata dan pidana. Dasar peraturan terkait peradilan umum dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 49 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Sengketa perdata dan pidana kerap kita temui di kehidupan sehari-hari dan kita lihat dari berbagai media pemberitaan, misalnya seperti pencurian, pembunuhan, dan sengketa tanah. Peradilan agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan ini bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam. Peraturan yang mengatur tentang peradilan agama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peradilan tata usaha negara meliputi sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. Objek yang disengketakan yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Warga negara yang merasa dirugikan atau terganggu hak-hak pribadinya atas adanya peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka dapat mengajukan pembelaan hak melalui peradilan tata usaha negara.
Peradilan militer meliputi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkup militer. Landasan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Di negara kita juga terdapat badan peradilan lain yang bersifat khusus, diantaranya Pengadilan Niaga, berwenang menyelesaikan aneka masalah kepailitan dan PKPU, seperti pembuktian, verifikasi uang, pauliana, dan hak kekayaan intelektual. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Pengadilan Anak berwenang untuk melakukan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah anak selesai menjalani pidana. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang menangani sengketa pajak demi mencapai keadilan bagi wajib pajak. Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, seperti ilegal, yang menyebabkan kerugian besar bagi negara di sektor sumber kekayaan perikanan. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pencucian uang, dan tindak pidana lain yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi oleh undang-undang. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Hukum dibuat untuk dipatuhi, maka diperlukan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hal itu merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Pembentukan hukum harus memperlihatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan atau action dan pendidikan atau education.